teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Ciweni yang sudah bergabung di teman-teman Logika Ketapang. Terima kasih untuk kesediaannya untuk berbagi. Ya, sama-sama. Uh, Thank you buat kita privilege-nya. akan ngebahas apa yang menurut aku secara pribadi ya sesuatu perjalanan yang menarik untuk kita ulik gitu tentang Ciweni gitu. Jadi untuk backgroundnya sebenarnya aku sama cewek ini kenalnya di asrama waktu itu di SST saat, dan sekarang cewek ini sedang menjalani pelayanan empowering woman ya dengan rambut, hairstyle. Itu menarik sekali buat aku untuk kita bahas dan kita bisa kulik kenapa cewek ini bisa menjalani yang pelayanan sekarang ini gitu ya. Oke, kita langsung aja Ci. Boleh nggak Ci sharing nih perjalanan singkat Cici nih, gimana sih perjalanan Cici sampai sekarang punya pelayanan empowering woman dengan rambut gitu ya. Oke, perjalanannya itu sebenarnya mulai dari ini live calling ya. Live calling waktu SMA. Jadi waktu SMA itu mulai bergumul apakah aku akan lanjut kuliah kedokteran atau ini kuliah yang lain gitu. Nah, kenapa kok kuliahnya kedokteran? Soalnya emang dari kecil itu cita-citanya itu kepengen banget bisa nyelamatin orang sebenarnya. Yaitu bantu orang lah, nyelamatin gitu kan. Kalau dokter kita pasti bisa obatin, terus nyelamatin lah, dalam tanda kutip nyelamatin gitu kan. Terus waktu lagi bergumul, aku nanya ke Tuhan, Tuhan selain kedokteran atau dokter itu, pekerjaan apa lagi yang bisa buat nyelamatin orang gitu kan? Waktu merenung, bukannya kayak ada kerjaan misalnya jadi polisi, ABRI itu juga bisa nyelamatin orang kan. Cuman yang keluar adalah begini, Weni, ada satu. Lu bukan cuman nyelamatin orang, maksudnya dalam artian cuman nyawanya, tapi lu bakal nyelamatin jiwanya. Wah, itu langsung sesuatu yang membangunkan gitu kan. Itu waktu SMA 2 nih. Waktu SMA 2 terus akhirnya berjalan waktu eh itu aku interpret bahwa aku bakal jadi full timer hamba Tuhan begitu ya. Jadi eh, gumulin terus disingkatin aku sempet kuliah hairdressing sama fashion design sebelum sebelum kita ketemu di asrama. Jadi sebelum itu aku kuliah hairdressing sama fashion design itu, terus menurutku mungkin bukan menurutku ya, tapi mungkin orang lain melihat ini kayaknya si orang ini kok kayak puter-puter ya habis dari fashion design apa terus kok tiba-tiba ke teologi begitu kan, rada aneh begitu. Cuman waktu setelah melihat menapak ke belakang ya, merefleksikan semuanya, ternyata Tuhan bukan cuma panggil aku as a full timer in the church gitu. Aku pelayanan di church bukan berarti aku langsung kayak terjun di ministry yang di marketplace begini. Sempat pelayanan 5 tahun di church, itu bagian ya mirip lah kayak Paula gini kan, kayak bagian sorry kayak bagian bagian apa nih, juga bagian di remaja begitu, pembina. Jadi selama 5 tahun itu aku bergumul, tetap nanya Tuhan maunya apa sih gitu. Tuhan maunya secara spesifik aku bener-bener ngelayanin seperti apa gitu kan. Ya itu dibukain, lama-lama dibukain dan lebih spesifik aku tuh memang kepengen melayanin ke remaja cewek. Ke remaja cewek, mereka yang lebih tepatnya untuk apa ya, aku tuh ngelihat kita nggak tahu banyak remaja cewek itu kayaknya lebih banyak mengalami minder di masa-masa remaja. Makanya aku kepengen banget jadi kayak empowerment gitu loh, ngelakuin sesuatu yang empowering. Tapi kalau misalnya cuma empowering ngomong-ngomong doang, kalau ke mereka yang dari ekonominya kurang,
itu kan susah ya. Maksudnya susah itu dalam artian ya kita kalau kasih nasihat gampang. Cuman buat mereka kan sekarang yang real life mereka adalah mereka butuh uang gitu kan. Kalau dari yang ekonominya kurang. Jadi akhirnya apa yang dulu bukan aku ya, maksudnya mungkin orang yang lihat dan aku sih sebenarnya hairdressing sama fashion design itu seperti sesuatu yang sangat jauh berbeda dari teologi. Itu akhirnya memang terpakai karena hairdressing ini akhirnya bisa dipakai untuk mentraining mereka. Kenapa kok hairdressing? Kok aku nggak pilih yang fashion design justru? Kalau hairdressing itu lebih lu dikasih gunting sama cape-nya doang, itu udah bisa jalan lah. Langsung bisa potong rambut orang. Dan itu kebutuhan primer. Ketimbang lu fashion design, itu kebutuhan masih sekunder. Apalagi kalau fashionnya masih apa nih, yang lu desain-desain yang keren-keren gitu kan lebih ini. Dan kalau lu hairdressing, itu butuh modalnya lebih kecil. Maksudnya lebih kecil dalam artian gunting dan cape, sisir, jepit, itu udah bisa jalan untuk cari duit. Tapi kalau fashion design, lu butuh kain, lu butuh apa lagi? Pola, penggaris, mesin jahit, nggak mungkin jahit tangan kan paling murah kan, mesin jahit yang mahal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi milih sesuatu yang benar-benar langsung bisa mereka terjunin dan akhirnya ya ini udah berjalan. Sebenarnya ini masih baru ya, baru 2019 kemarin. Gitu. Menarik sih, kenapa lu ambil apa hairdressing atau fashion design itu? Maksudnya emang lu punya minat di bagian itu atau gimana? Oke. Ini nih bagian empowering talentnya ya. Jadi waktu kecil itu sama mamaku aku udah diperhatiin. Maksudnya mamaku udah perhatiin anak-anaknya dari kecil. Kita itu sukanya apa dan ngelakuinnya itu hobinya apa begitu. Keahlian kita itu seperti apa. Jadi dia perhatiin bener-bener. Terus waktu aku mau kuliah, tiba-tiba mamaku tuh bilang begini, Wan, lu itu pinter gambar. Jadi coba lu masuk desain gitu kan. Nah, waktu itu aku yang bingung itu kalau desain ada beberapa macam kan. Salah satunya juga ada The Cafe. The Cafe itu yang desain untuk apa ini labeling apa yang buat something untuk iklan-iklan kayak gitu-gitu. Nah, itu kan lebih pakai komputer. Zaman itu komputer nggak selazim sekarang. Zaman itu tahun berapa ya? 2005. Nggak selazim sekarang. Sekarang kan udah lazim banget semua pakai laptop, pakai komputer. Nah, waktu itu nggak lazim. Jadi aku bingung. Wah, kalau emang suruh desain, aku suruh ambil web design atau yang kayak gitu, yang The Cafe yang semacam harus pakai komputer, aku rada males. Terus akhirnya ketemulah fashion design ini. Fashion design. Terus akhirnya emang aku masuk dan selain mamaku yang kasih tahu, aku juga mengenali diriku bahwa aku tuh sangat gampang menggunakan tangan ini untuk melakukan craft gitu. Jadi misalnya kayak gambar lah, terus bikin something yang misalnya apa ya? Aku kalau suruh bikin klaim mungkin belum bisa kali ya. Tapi maksudnya craft untuk handcraft gitu, aku pinter. Jadi waktu habis fashion design itu sebenarnya kecelakaan juga aku bisa ambil hairdressing. Karena aku dipaksa sama mamaku ya sebenarnya itu ada latar belakangnya lah kalau yang hairdressing ini. Akhirnya tapi karena aku tahu aku bisa, akhirnya aku ambil hairdressing juga dan begitulah akhirnya selesai semua. Okay. Mungkin ada sedikit tips ya, ini lebih buat teman-teman untuk bisa ngenalin gimana sih apa sih talenta gue gitu kan. Ini yang mungkin bisa buat di-share ke teman-teman ya. Ini dari temanku, namanya Eri Silvanus. Dia coach. Dia emang orang yang melihat talenta orang begitu ya. Sama coaching orang supaya dia bisa develop dirinya. Jadi ada 3E. Nah, 3E ini apa aja? Easy, enjoy, terus excellent.
easy, enjoy, excellent. Nah, easy ini tuh apa? Gini ya, aku ceritain pengalamanku ya. Easy, aku tuh juga pinter olahraga. Jadi, waktu suruh pilih gambar and volley, nah pinter olahraganya volley ya, basket mungkin kurang. Suruh pilih gambar and volley, aku dua-dua easy. Jadi, suruh gambar bisa, suruh volley bisa. Oke, itu easy. Satu ya, udah masuk nih easy. Waktu dibilang enjoy, waktu aku gambar enjoy. Waktu main volley juga enjoy banget. Apalagi main sama teman-teman. Ini udah dua nih. Tapi waktu dibilang excellent, ini nih mulai kelihatan. Waktu dibilang excellent, gambarku excellent. Ya, bolehlah pamer dikit ya gambarku excellent. Boleh. Daripada gue. Yang volley, aku kurang excellent. Jadi, pinter sih pinter, tapi kurang excellent. Dibandingin sama teman-teman yang lain, sampai bisa jump smash lah, sampai bisa serve atas, itu buat aku serve atas masih kurang bisa. Cuman kalau suruh serve bawah, suruh ngarahin kanan kiri, maju depan belakang bisa. Cuman tetap aja kalau lu mau jadi atlet kan lu mesti hebat banget gitu kan. Harus bisa jump serve, harus bisa jump smash. Atau kalau lu jadi yang thrusternya lu harus pinter banget nih passing atas gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat dari tiga ini. Easy, enjoy, atau excellent. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalau tiga-tiganya ini nggak ada, berarti maybe it's not your talent untuk dikembangin. Gitu. Cuman buat hobi-hobian lah, buat having fun. Nah ini menarik sih. Sudah kalau kita bilang mengembangkan itu kan mungkin nggak sih awalnya nggak excellent tapi kita kembangin nanti bisa jadi excellent gitu. Maybe karena aku kenapa ngomongin tentang excellent ini di gambar aku excellent, volley enggak ya? Volley itu aku udah dari kelas 6 SD aku volley. Aku menggambar juga dari SD gitu kan. Cuman dari kedua ini yang benar-benar maju pesat itu lebih menggambar. Dan kalau dibilang aku latihan volley itu bukan cuma latihan doang. Pernah sampai waktu aku masuk tim volley. Waktu di SMP itu sampai latihannya itu benar-benar latihan fisiknya itu kita pakai bola basket. Bukan pakai bola volley, kita benar-benar main pakai bola basket. Jadi udah suruh dibilang main volley itu kayak tanganku tuh bengkak nggak pernah begitu. Kan mungkin kalau main volley kayaknya gile pakai bola volley aja udah sakit. Ini pakai bola basket. Jadi udah latihan sampai kayak gitu. Cuman sampai terakhir waktu aku SMA bahkan sama temanku diajakin yuk Wen ikut apa ini klub volley. Kalau sampai klub itu kan berarti kita bisa jadi atlet ya. Aku ngerasa enggak lah. Aku kok udah dari dulu sampai sekarang kok kemajuanku cuma segini gitu. Paling cuma bisa passing ngarahin gitu doang. Cuman kalau sampai disuruh yang benar-benar suruh tanding kok rasanya kurang gitu. Jadi excellent itu memang lu harus cari. Kan ini namanya explore ya. Teman-teman masih usia berapa ini kira-kira Paula yang ikut di sini? Ini masih ada yang SMA sampai kerja. Apalagi SMA. SMA kan masih explore ya. Pokoknya kalau udah masuk kuliah tuh udah kecebur lah. Soalnya udah milih jurusan deh. Iya benar. Oke. Berarti sih maksudnya kalau kita mau tahu ini benar-benar talenta kita ya 3 hal itu ya. Benar. Yang easy, terus kita enjoy dan kita bisa excellent di dalam hal itu gitu. Yes. Itu bisa hard skill dan soft skill gitu nggak? Benar, itu bisa motorik skill atau soft skill. Jadi kalau motorik skill ya yang seperti kita tahu ya, menggambar lah, terus atlet lah, terus fashion, terus maksudnya fashion itu yang kayak model gitu kan. Terus apalagi? Banyak banget kan kayak dokter, terus mungkin dokter bedah, nggak semua orang bisa bedah gitu kan. Itu motorik skill, itu bisa dikembangin. Soft skill itu juga bisa dikembangin. Jadi jangan dikira talenta itu cuma motorik skill. Jadi talenta itu juga soft skill. Soft skill seperti apa? Seperti public speaking. Terus seperti apa? Content creator. Pemikirnya. Maksudnya
dalam ide ya. wawasannya kan dia harus terus kreatif kan. Terus seperti apa lagi? Karena kita jarang lihat soft skill ya, jadi kayak susah mau nyebutin. Menyelesaikan dalam hal permasalahan. seperti karakter, terus apa, emosi itu kan dalam psikologi kan, lu kalau misalnya mau ngembangin lu dalam mengkonseling orang kan itu soft skill gitu. Gitu. Nah, oke, teman-teman boleh tanya di kolom komen ini soal talenta, dan ini ada pertanyaan yang udah masuk, sambil nunggu kita bacain pertanyaan yang udah masuk. Oke. Salah satunya adalah menurut Cici, cita-cita itu lebih harus follow your heart, itu kemauan hati kita, atau brain, itu logika atau kemampuan kita mungkin. Oke. Cita-cita itu aku udah tekenin, maksudnya tadi waktu aku share itu about life calling. Jadi it's not about following your heart atau following your logic, tapi about following what is your God wants you to be. Jadi it's about life calling. Cita-cita mungkin waktu kecil kayak aku kepengen jadi dokter, tapi waktu Tuhan mau aku jadi something different, dia belokin, nggak bisa gitu. Itu hatiku kan waktu itu dokter, tapi secara logik aku beneran jalanin. Aku suka banget sama IPA, aku suka banget sama biologi begitu kan. Aku jalanin bener-bener begitu. Cuman ternyata lucunya Tuhan tahu, ya bukan lucu ya, tapi maksudnya emang Tuhan tahu tentang kita begitu ya. Tuhan sangat mengenal aku bahwa aku ini tipe orang yang belajar dari listen. Maksudnya waktu guru jelasin, aku belajar begitu kan. Waktu SMA 2 itu guru-guruku yang bagian IPA itu benar-benar semua aku tuh nggak suka. Jadi benar-benar kayak nggak mau dengerin di kelas. Dan itulah pivot pointku, akhirnya aku bertanya ke Tuhan, apa yang harus aku lakukan ketika menyelamatkan orang itu apa gitu loh, kerjaan apa gitu. Itu kenapa aku sampai pertanyaan itu keluar, karena waktu di kelas 2 itu pergumulanku waktu mau pergi ke kedokteran itu sirna karena pelajaran IPA di kelas 2 SMA hancur. Guru menentukan ya. Oh iya benar, guru menentukan sekali buat aku. Tapi untungnya waktu kuliah udah enggak. Kalau kayak begitu aku nggak lulus nanti. Berarti nih Ci, kalau buat lu secara pribadi ya, calling itu apa sih? Kalau di definisi, dan bagaimana kita bisa tahu itu Tuhan yang mau kita lakukan itu gitu. Oke. Dulu Bu Miriam, salah satu dosen, itu ngomong begini, dan dia ngambil dari ayat, tapi aku lupa banget ya, sorry ayatnya di mana, tapi inti paraphrase-nya itu begini. Kalau lu waktu dipanggil Tuhan, terus lu itu nggak damai sejahtera, berarti lu tidak mengikuti apa yang menjadi callingnya Tuhan begitu. Jadi kalau merasa sampai tidak damai sejahtera dan lu terus gumulin, itu berarti sesuatu yang lu harus ikutin deh begitu. Dan biasanya itu tidak jauh dari talenta yang dikasih. Kayak yang Tuhan kan kasih perumpamaan tentang 10 talenta, 5 talenta, 2 talenta gitu kan. 1 talenta gitu. 5 jadi 10, 2 jadi 4 itu kan. 1 terus yang disimpan. Nah, begini. Kalau benar-benar dari tadi diperhatiin bagaimana Tuhan panggil aku, itu sebenarnya sangat sesuai sama talenta. Jadi nggak jauh berbeda. Dan benar-benar sama Tuhan itu udah dirajut pelan-pelan tanpa kita sadarin. Dan perhatiin bahwa orang terdekat kita, apalagi orang tua kita, itu tuh pasti bisa melihat itu. Maksudnya talenta kita itu juga mereka bisa baca. Skill-skill kita. Terus teman-teman kita gitu. Karena life calling ini punya, dalam tanda kutip, punya rumusan lain lagi gitu untuk bisa tahu. Jadi kayak PET, passion, terus apa ya? Aku lupa. Jadi salah satunya passion apa yang menggerakkan hati lu begitu. Kalau aku yang menggerakkan hati adalah orang-orang yang mereka hidup dalam kesusahan. Nah, tapi apa yang kendaraan yang bisa aku pakai untuk bisa menolong mereka? Ya ini ternyata
hairdressing jauh banget kan, kayak hairdressing nolong orang yang kesusahan itu kayak jauh banget, tapi ternyata Tuhan pakai gitu. Oke. Ini satu pertanyaan yang menarik juga menurut aku sih. Kalau kita mengembangkan satu talenta, tapi di satu sisi kita mengubur talenta yang lain, itu salah atau enggak? Tapi dengan catatan dia benar-benar mengembangkan ini sampai excellence gitu, sampai ini berkali lipat ganda dan berbuah gitu. Jadi gimana? Jadi gini, aku megang satu prinsip, yaitu belajar sebanyak-banyaknya, terus develop myself seluas-luasnya, supaya Tuhan bisa pakai sebesar mungkin. Maksudnya sesuka Tuhan gitu. Kalau misalnya aku cuma develop kecil, Tuhan semestinya bisa pakai besar. Akhirnya cuma kecil gitu. Dan sebenarnya emang Tuhan bisa pakai dengan kita, skillnya juga limited, itu juga bisa pakai. Tapi maksudku, aku punya prinsip adalah develop sebesar-besarnya. Terus cuman dalam perjalanan lu pasti bisa nilai sendiri lah. Waktu lu develop semua skill lu, semua talenta lu, pasti ada yang akhirnya itu bukan jadi talenta, cuman jadi hobi doang. Maksudnya cuman sesuatu yang kita enjoy doang dan kita bisa lakuin gitu. Kayak misalnya video game. Ngomongin aja video game. Ada banyak orang hobi video game, tapi tidak semua orang excellent waktu melakukan video game. Dan ada orang yang akhirnya bisa pakai video game jadi kerjaan dia kan, jadi influencer juga, jadi berkat bagi orang. Itu something yang kita juga beyond our imagination begitu. Jadi ya buat aku ya lu nggak apa-apa kembangin satu talenta, dan kalau misalnya talenta yang lain itu it's not a talent, berarti kalau lu sampai mengubur itu ya it's not a talent. Berarti kalau menurut Cici, kalau ada talentanya ada 5 ya semuanya dikembangkan gitu ya. Yes. Itu kan tapi kayak tadi ya perumpamaan itu. Tapi bisa jadi nggak fokus masih sih dalam menjawab panggilan Tuhan misalnya kayak gitu. Menurutku satu orang dengan multi talenta itu belum tentu nggak fokus, karena dia emang mampu. Jadi Tuhan kasih kemampuan itu untuk dia bisa fokus dengan itu gitu. Gimana ya? Aku kalau kasih contoh diriku kok rasanya kayak menjijikkan ya. Nggak apa-apa sih. Enggak. Aku kasih contohnya aja kayak Jeremy Pauline tahu? Oke, yang Jerome. Influencer juga. Ya, yang mantap Pujua. Dia itu talentnya kan juga orang yang pintar banget kan. Maksudnya kayak soft skill dia secara talenta soft itu dia kayaknya pintar banget gitu. Tapi ya akhirnya dia memilih matematika, nggak memilih yang lain begitu. Jadi pasti dia diarahin juga lah, pasti diarahin, nanti suatu saat pasti Tuhan arahin, nggak mungkin Tuhan biarin. Oke. Berarti pilihan mengubur itu bukan pilihan ya? Itu mungkin kemalasan ya? Bagaimana? Iya benar-benar itu bukan pilihan, biasa males bener. Nggak mungkin lah ada orang yang suka, soalnya kan isi kan, and enjoy. Kalau lu udah enjoy, nggak mungkin lu ngubur kan? Iya nggak sih? Kayak lu main video game, lu suka, masa lu kubur? Nggak mungkin kan? Kecuali lu lagi puasa nih, lagi puasa terus dibilang harus tahan diri. Oh ya bener juga sih, harus dikubur itu. Sementara tapi. Oke. Oke, teman-teman boleh tanya ya di komen ya. Ini pertanyaan lagi nih, Ci. Yes. Apakah talenta yang kita miliki dari kecil itu memang adalah jalan hidup kita? Contohnya, bisa main musik sejak 3 tahun. Apakah itu adalah jalan karir kita? Gimana cara meyakinkan diri kita bahwa itu memang jalan karir kita? Ya meskipun dia mengalami tekanan misalnya ya, tekanan dari lingkungan, dan itu harus digunakan untuk Tuhan. Cara menekuninya itu untuk menjadi karir gitu. Itu gimana? Oke. Kalau ngomongin tentang ini, aku jadi ingat si Mozart. Mozart itu kan dia udah jenius musik dari umur 3 tahun. Jangan yang nanya Mozart. Kenapa? Jangan yang nanya.
Jadi si Mozart ini dari kecil dia sudah menggubah lagu yaitu Twinkle Twinkle Little Star. Terus kebetulan dia berada di keluarga pemusik. Jadi dia juga didukung gitu kan. Akhirnya tapi karena zaman itu juga musik kan sangat didukung ya. Jadi kayak musik klasik itu sangat dieluk-elukan begitu untuk kerajaan bahkan kan. Jadi dia bisa bermusik sampai jadi pilihan untuk profesi untuk menyanggah kehidupannya lah ya. Meskipun sebagai pemusik zaman itu pun tetap miskin sih. Makanya dibilang kenapa pemusik sampai sekarang kayak nggak ada masa depan begitu. Gini, menurutku adalah untuk bisa bertahan di situ, kembali lagi emang harus bergumul sendiri sama Tuhan. Dan carilah orang-orang yang juga dekat dengan Tuhan, seperti Cipaula ini, untuk jadi penasehat begitu, yang bisa encourage gitu. Jadi sama-sama mendoakan. Jadi bukan cuman sendiri bergumul, tapi memang bertektok ria dengan orang lain begitu, berdiskusi supaya tahu bahwa memang skill ini bukan cuman skill yang pas-pasan. Talenta ini adalah sesuatu yang memang bisa dikembangkan sampai nanti bisa jadi profesi begitu. Bisa nangkep ya? Atau membingungkan? Tapi kalaupun itu bukan jadi jalan karirnya itu juga ya nggak masalah berarti. Berarti ada talenta lain. Iya, nggak masalah. Jadi begini, kalau dia punya talenta itu yang menonjol adalah musik begitu ya. Tapi pasti punya something yang lain kan. Itu kan yang menonjol begitu. Jadi ya harus benar-benar jeli lah nyari begitu ya. Untuk carinya ya itu tadi, carilah dengan isi, enjoy, dan excellent. Jangan sampai terus sekarang udah tahu tentang 3E ini, akhirnya terus yang nggak excellent udah nggak mau lah. Jangan salah begitu. Di dalam hidup ini kan semua proses begitu. Mungkin aku nambahin tentang proses ini ya. Boleh. Kita kan suka melihat orang punya talenta. Nah, ini selalu rumput tetangga lebih hijau nih. Itu kan membuat kita jadi kayak ngerasa, wih dia gampang banget ya kayak ngelakuin kayak gitu. Akhirnya kayak kita ngerasa kayak dia itu pasti nggak ngelewatin proses. Maksudnya kayak dia pasti secara orok udah lahir gitu, udah kayak terus akhirnya kita kayak ngerasa aku nggak bisa lah begitu gitu ya. Ya aku kasih inilah gambar ini dari pensil. Bagus banget kan ya? Kita nggak? Gambarnya bagus banget. Ini dari pensil. Terus ini juga hebat banget. Dia bisa menggambar seperti ini dari pensil. Aku ngeliat ini, aku ngerasa kayak ini orang hebat ya. Mungkin nggak pernah latihan. Tapi itu nggak mungkin gitu kalau nggak pernah latihan. Aku selalu suka kasih satu perumpamaan, yaitu seperti pensil boleh tajam, itu baru bisa dipakai untuk menggambar, baru bisa menghasilkan gambar yang bagus seperti tadi, gitu kan? Dan buat aku, kita itu pensilnya sebenarnya. Kita ini pensilnya, dan waktu sebelum kita jadi tajam, pensil itu kan belum di ini ya, belum di apa itu? Kalau kalian ngomong di sini apa tuh? Belum diserut. Ya. Aku soalnya kalau di Surabaya ngomongnya belum diorot. Belum diserut. Jadi waktu sebelum diserut, ini mana bisa buat gambar nih? Nggak bisa kan ya? Dan di dalam masa-masa itu pasti ini harus diserut dong, diserut, dan itu menyakitkan. Yang dimana kita harus latihan, misalnya harus latihan gambar sampai 5 jam setiap hari, atau harus latihan gitar sampai tangannya luka setiap hari, atau ada yang mungkin belajar musik klasik dengan violin atau apapun harus latihan pasti berjam-jam. Gak mungkin cuman berapa menit udah langsung bisa main Bumblebee, nggak mungkin seorang pianis. Dan
akhirnya kita tajam seperti ini dan bisa dipakai oleh Tuhan kita sampai untuk menggambar sesuatu yang indah gitu. Ya, 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 ya. Tadi ini pertanyaan yang tadi terpikir juga, kalau menurut Ciweni ya, talenta itu adalah sesuatu yang memang kita sudah miliki dari kecil, atau di dalam perjalanan waktu kita baru ya memulai talenta itu dan menjadi sesuatu gitu waktu dalam perjalanan waktu. Gitu. Jadi begini, buat aku talenta itu adalah sesuatu yang diasah. Jadi waktu kita lahir itu boleh dibilang kemampuan aja ya, skill. Jadi motorik skill kita bisa main piano, motorik skill kita bisa olahraga dengan baik. Jadi itu waktu lahir kita punya skill, gitu kan? Tapi talenta adalah sudah jadi lewat proses, makanya bisa kita nemuin itu excellent atau enggak, ya enggak? Dan ini untungnya aku sudah research tentang ini. Okay. Ada artikel yang menulis, ada beberapa artikel yang menulis bahwa kebanyakan kita itu menggunakan kata-kata talent. Talent itu kayak udah sejak lahir, she's so talented gitu kan. Bahasa Inggris kan selalu gitu, she's so talented. Itu kayak dianggap kayak dari lahir dia udah hebat banget gitu. Sebenarnya enggak. Jadi seorang aktris bisa berakting dengan sangat-sangat hebat. Itu karena dia juga banyak latihan dan dia pasti sudah ngikutin berbagai macam kelas peran begitu. Gak mungkin dia tiba-tiba udah bisa acting aja begitu di depan kamera nggak kagok. Kayak aku aja susah loh ngeliat kamera doang aja susah. Gitu. Berarti jadi talenta buat aku harus lewat proses. Proses. Meskipun mungkin ada orang-orang yang dari kecil udah berbakat kali ya sih. Ya. Dari keluarga yang seperti itu misalnya. Benar. Jadi itu skill dia ya, udah turunan begitu. Ini ada pertanyaan masuk nih, Ci. Bagaimana jika sesuatu yang kita lakukan sejak kecil dan itu menjadi sebuah kebiasaan kita dan kita pikir itu adalah hobi, tapi beranjak dewasa, kita tidak terlalu menikmatinya lagi saat melakukannya. Jadi udah nggak enjoy lagi dan lebih merasa itu keinginan orang tua. Apakah itu masih bagian dari talent kita gitu? Dari yang perlu kita kembangkan. Kalau tidak enjoy ya nggak perlu lah ya. Jangan sampai menderita juga. Tuhan mana pernah bikin kita juga nggak enjoy sih. Tapi kalau orang tua paksa itu aku bilang disiplin ya. Soalnya kayak gini, ngomongin tentang soft skillku, dari turunan keluargaku itu pinter bahasa. Jadi kalau belajar bahasa itu kayak nggak perlu pakai rumusan, kayak bisa nangkep sendiri gitu, cepet begitu. Jadi itu keuntungan buat aku untuk Yunani dan Ibrani kemarin. Aku dari kecil sudah dilesin Mandarin. Dari umur berapa ya itu ya? Kelas 2 SD kalau nggak salah. Tapi aku punya saudara 4 ya. Maksudnya aku berempat saudara, jadi aku anak tengah. Terus ceceku, adikku, dan adikku yang 2 ini, semua les Mandarin. Lalu yang enjoy dari semua ini, cuman ceceku dan adikku yang cewek. Sedangkan aku sama adikku yang cowok, kita berdua tidak enjoy sama sekali. Tapi kita bisa. Dan kita dipaksa sama orang tua kita waktu kecil. Buat aku, kalau masih kecil, ikutin orang tua. Karena we never know what will happen next, what will happen in the future. Karena aku nggak sengaja harus pakai Mandarin. Aku dipaksa, mau nggak mau akhirnya kepake begitu Mandarinnya. Dan itu memang Tuhan kasih gitu. Kenapa diizinkan gitu. Belum tentu jadi talenta, karena kita ngomongin talenta ini dengan 3 syarat tadi ya. Tapi bisa jadi skill hidup untuk bisa dipakai begitu. Ya. Siapa tahu ini nanti di live IG ini ada yang perlu bahasa Mandarin, aku masih bisa kok. Ini salah satu translator di saat saya Chungchen. Ya pula tuh tungsi ya. Waduh. Oke, kita next. Iya, ada apa nih?
Ada sih, ada lagi yang nanya, zaman sekarang kan banyak anak-anak yang cita-citanya tuh mau jadi pro player e-sport, PUBG, Mobile Legends, dan lain-lain. Nah, kan ada banyak orang tua juga yang melarang mungkin ya. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa saya ini bisa hidup dengan jadi pro player, atau saya ini memang talenta saya benar-benar di pro player gitu. Gimana tuh? Kalau meyakinkan orang tua itu begini, aku sendiri adalah orang tua. Gitu ya. Untung aku juga orang tua, jadi aku tahu perasaan orang tua. Jadi kalau mau meyakinkan orang tua, kasih bukti. Kasih bukti begini. Aku soalnya tipe orang logik ya. Jadi aku sama anakku itu sering berdiskusi begitu. Anakku masih kecil aja aku ajak diskusi. Iska ya. Cuman maksudku kalau sudah besar, belajarlah untuk bisa berdiskusi dengan orang tua dan tunjukkan untuk apa ya, goal kalian begitu loh. Jangan cuman ngomong mau jadi pro player gitu kan. Mau aku pokoknya mau jadi main PUBG ini doang. Jangan halangi aku lah aku waktu main PUBG. Nggak bisa kalau kayak gitu sama orang tua. Karena orang tua kalian cuman bisa melihat apakah nilai di sekolah bagus, apakah kamu hidupnya teratur, apakah kamu makan dengan baik, apakah kamu sudah belajar, itu pasti yang mereka pikirkan. Karena kita masih hidup di ini lingkungan yang buat aku terlalu sempit ya, maksudnya lingkungan pemikiran yang cuman akademis gitu. Soalnya di Indonesia ini kan timur lah ya, orang timur itu lebih mengutamakan akademis kan. Jadi yang skill yang lain itu nggak dianggap, maksudnya seperti mungkin game itu dianggap leisure. Leisure itu buat hobi doang begitu kan? Hiburan. Jadi buat nyantai, bener buat nyantai. Buat aku bikinlah satu goal dan apa yang kalian lakukan selama mencapai goal itu supaya orang tua bisa melihat juga, oh anak ini serius, bukan cuman ngomong ini hobiku mah, ini untuk aku nanti ke depan aku pasti bisa profesional kok, pasti bisa gitu. Kalau cuma ngomong gitu nggak akan yakin. Tapi kalau misalnya lu bisa tulis, lu bisa ngomong begini, oke ma, boleh nggak izinin aku untuk main PUBG 2 jam satu hari. Itu udah panjang loh PUBG 2 jam. Kan naikin rank juga ya. Enggak sih, PUBG nggak naikin rank. PUBG naikin rank nggak ya? Enggak ya. Naikin kan. Pokoknya yang ya, kalian harus disiplin lah. Misalnya lu ngomong 3 jam atau 4 jam gitu misalnya ya. Karena mau jadi pro kan. Kalau cuma 2 jam mungkin kurang lah ya. Anggap aja gitu ya. Soalnya aku juga suka main, untung lah. Ngobrolnya sama suka main. Jadi misalnya 4 jam lah maksimal. Misalnya nih, udah ngomong tuh, tulis bukan setiap hari. Misalnya cuman hari mau naikin rank bisa bareng sama teman-teman. Misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Misalnya nih, ya udah 4 jam Jumat, Sabtu, Minggu tulis. Atau nggak nulis pun tapi bisa jelasin ke orang tua ya, ke papa ataupun mama ya. Jadi bisa ngomong, aku cuman sampai 4 jam gitu ya. Terus nanti goalku ke depan misalnya ranknya udah sampai yang highest, sampai udah kayak masih bisa jualan item nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa. Soalnya dulu Ragnarok, lama banget RO Ragnarok itu kan bisa jualan item. Sampai ada orang yang jualan beneran pakai duit kan. Jadi maksudku tunjukkan itu bahwa lu bisa gunakan media ini untuk bisa earn money begitu. Dan mungkin ikut lomba kayak ada salah satu anak remajaku, dia memang suka banget sama StarCraft. Dia ikut lomba dan dia memang beneran akhirnya juara 1 dan dapat uang apa $10.000. Woi, lumayan loh, $10.000 US loh, bagi 3 doang StarCraft, lumayan banget kan. Maksudnya buktiin itu dengan kedisiplinan, buktiin kalau lu bisa. Mungkin emang lu nggak bakal menang, cuman buktiin bahwa ada hal-hal seperti ini, bukain dan research. Waktu lu mau ngelakuin pro player, research itu kan biasanya ada kumpulannya kan. Namanya apa ya? Aku kok jadi lupa. Kumpulannya itu pokoknya ada bahasa-bahasa digitalnya begitulah. Jadi ada kumpulannya begitu kan. Nah, research kumpulan kayak begitu, tunjukin ke mama lu sama papa lu. Ada hal seperti itu. Kan mereka jadi terbuka begitu.
Jadi kasih hal-hal yang memang realistis dan tunjukkan ke mereka. Dan pegang omongan lu. Kalau lu ngomong cuman main 4 jam ya 4 jam. Jangan lebih. Kalau udah lebih, udahlah, udah ada goodbye, nggak mungkin percaya. Jadi, pokoknya selalu harus bisa integritas lah. Gitu. Itu sisi aku sebagai orang tua ya. Bukan berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan research dari artikel-artikel gitu ya. Kalau menurut gue, kalau yang gue tangkap dari omongan lu adalah ketika kita mau jadi sesuatu dan orang tua mungkin nggak setuju, satu sisi kita harus menghormati orang tua juga gitu. Benar. Ya. Dengan kita disiplin dan kita ya mengikut, kita ya membuat komunikasi itu dah. Dan kita membuat goal itu, jadi nggak cuma omong doang gitu ya. Iya benar. Kalau cuma ngomong doang kan mana bisa lihat. Ya, tapi jangan lupa menghormati orang tua ya. Itu menurutku poin yang baik sih. Kita jangan cuma ini calling cuma membantah. Tapi apalagi iya. Jangan bawa nama Tuhan ya, apalagi nanti terus bawa nama Ciweni itu loh, Weni Hair Portfolio kasih tahu live calling. Enjoy, excellent, it's easy for me. Oke. Kalau gitu, Cik, ada juga yang nanya nih ya, kan kalau ketika melakukan sesuatu itu kita bisa jenuh ya, bahkan mungkin lo aja bisa jenuh gitu ya mungkin ya. Gimana kita bisa overcome kejenuhan itu? Istilahnya kita tidak menyerah di dalam mengembangkan talenta itu. Oke, aku pernah sempat drop hairdressing selama berapa tahun? Dari 2008, 2010. Dari 2010 sampai sekarang, berarti 10 tahun. Aku drop hairdressing, sama sekali tidak memegang hairdressing. Itu karena aku juga melihat kayak aku itu nggak terlalu enjoy. Maksudnya nggak terlalu enjoy itu karena prosesnya terlalu lama kalau hairdressing. Kayak mewarnain rambut bisa 5 jam. Aduh, terus belum. Ini kan hair strand satu-satu ya. Nih, buka satu-satu, no. Sampai besok begitu. Itu aku waktu itu nggak enjoy. Prosesnya nggak enjoy sama sekali. Tapi aku suka hasilnya. Dan aku sangat suka ketika orang itu happy ngelihat dirinya yang cantik, happy ngelihat dirinya yang ganteng gitu. Kayak rasanya kayak mereka langsung punya pede gitu. Dan comfortable sama dirinya sendiri. Nah, itu aku happy banget waktu ngelihat hal itu. Tapi itu sudah lama sekali kayak begitu kan. Terus akhirnya ya ini aku bilang sih anugerah Tuhan ya, kemurahan Tuhan manggil aku lagi untuk bisa enjoy di hairdressing begitu. Kalau dibilang gimana sih bisa overcome kejenuhan, ya libur lah, jangan lakuin terus. Sungguh libur. Sometimes we need to take a rest. Jadi kalau misalnya lu suka banget piano, ya jangan tiap hari latihan. Kalau udah lagi jenuh ya lu take rest. Memang butuh banget lah refreshing. Ilmunya hairdressing aja langsung kok. Awal-awal itu dikasih tahu harus refreshing. Jadi nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu. Apalagi hairdressing kan berdiri terus ya. Dan konsennya tinggi sebenarnya hairdressing itu. Kelihatannya kayak pekerjaan yang kita anggap banyak salon murah-murah kayak mbak-mbak begitu ya. Tapi itu sebenarnya capek banget. Capek banget dan konsentrasi tinggi. Belum kalau ketemu sama klien yang jengkelin. Soft skill itu. Iya, itu soft skillnya. Iya, benar. Hairdressing sebenarnya kalau lu kerja di hairdressing yang benar-benar bagus ya, orangnya harus pinter loh. Maksudnya pinternya itu wawasannya harus luas. Kalau ketemu artis diajak ngobrol, terus nggak tahu itu artis siapa gimana yo. Benar juga. Terus dia misalnya ketemu politician, diajak ngobrol, gimana yo. Itu kan sedih banget. Nah nih Cik, kalau ada yang ini salah satu yang mungkin ungkapan hatinya ya. Jadi dia suruh latihan tiap hari gitu sama orang tuanya. Sedangkan misalnya dia jenuh, dia lagi, tapi kan sih kita harus menghormati orang tua juga. Itu gimana sih caranya kita? Sekali lagi balik diskusi lah sama orang tua. Orang tua itu kan terkadang mereka being hard karena mereka tahu hidup itu keras gitu kan. Dan mereka tahu bahwa di luar apa ini? Di luar lingkungan family ini
harus bertemu orang-orang yang maksudnya nanti itu kemudian hari itu bakal sangat keras gitu loh. Kalau misalnya lu bisa punya kalau mereka bisa kasih kita apa ini bekal itu kayak mereka tuh puas banget begitu. Nah, tapi ya bisa sekali lagi ungkapin isi hati lah baik-baik. Kayak ngomong capek, nggak bisa latihan. Nanti kasih tapi jangka waktunya, jangan nggak bisa latihan terus kebablas setahun nggak latihan. Tapi nih Ci, Jadi aku jadi kepikiran Ci, sebenarnya ada orang-orang tua ya yang ngebekelin anaknya dengan apa ya, dengan fear ya, dengan ketakutan. Misalnya, oh dulu gue tuh nggak bisa nih dapet ini dan sekarang gue punya fasilitas dan gue mau anak gue tuh melakukan ini. Itu kan jadi kayak tekanan juga untuk proyeksi anak nekanin. Itu maksudnya bagaimana kita sebagai anak, apakah ini setelah kan ya mungkin kita enjoy setiap ya mungkin kita suka bermain musik misalnya karena dari kecil kita bermain musik gitu ya, itu jadi salah satu bagian dalam hidup kita. Tapi ketika kita berlatih dan orang tua menyuruh kita jadi tahu ini tuh lu tuh masa lalu lu kayak gitu gimana sih? Jadi begini, sebagai anak ini aku belajar dari psikologi keluarga Kristen ya. Jadi waktu belajar itu kita sebagai anak memang susah, kita nggak bisa menasihati orang tua. Terus kalau kita ngomong tiba-tiba, "Ma, ke psikolog aja, Ma. Coba mama konseling." Kan ya nggak mungkin kan, "Pak, konseling sana, Pak." Kan nggak mungkin juga kan. Langsung bukannya ini dibolehin istirahat tambah disuruh latihan loh 10 jam, mati loh. Kunci kamar. Jadi gini, sebagai anak ya ungkapin isi hati lu lah. Terus tenangin mereka dan sambil ngomong, "Ma, we are different. I have my own skill, you have your own skill. Dan we have our kita punya situasi yang berbeda. Zaman itu dengan zaman mama. Misalnya kalau tahu memang yang men-trigger orang tua mama ataupun papa itu adalah masa lalu mereka yang mereka tidak tercukupi ya. Misalnya kalau tahu tentang hal itu ya ungkapin. Maksudnya kita lagi di masa yang berbeda. Terus papa punya, misalnya dulu piano itu sangat berharga, dulu itu gitar sangat berharga, dulu itu mungkin violin sangat berharga. Tapi sekarang kemungkinan tidak seberharga itu begitu. Misalnya justru sekarang ini jadi food blogger itu sangat berharga, justru jalan-jalan makan itu berharga begitu. Misalnya kayak bukain hal-hal yang mereka mungkin kurang sadar begitu. Sekali lagi aku ngomong kayak ya ngobrol lah, berdiskusi dengan sopan. Dan aku mengerti kok banyak orang tua yang saklek, yang keras, yang mungkin tidak mendengarkan anak-anaknya. Karena aku ngerasa rasanya zaman kita orang tuanya jauh lebih disiplin, ya nggak sih Paula? Maksudnya ketimbang zaman sekarang yang orang tuanya itu lebih terbuka. Apalagi kayak misalnya aku yang punya anak Sky begitu ya, aku kan lebih terbuka kan, maksudnya dalam tanda kutip kayak ketimbang orang tua yang baby boomers, mereka tidak bermain internet, itu lebih gampang lah kalau punya orang tua yang mungkin sekarang masih usia, kalau SMA berarti usia berapa ya orang tuanya ya? Generasi X lah, Y, kalau SMA Y. Iya, jadi itu udah terbuka ke internet loh, udah bisa browsing apapun itu, jadi mestinya lebih terbuka lah pemikirannya. Kalau ini yang lagi curhat anak SMA, biarlah belajar soft skill, berdiskusi dengan orang tua. Itu susah loh sama orang tua, gimana bisa memenangkan tender dengan orang tua. Tender. Oke. Menarik sih. Menarik. Itu belajar loh, itu sebenarnya skill yang dari tadi aku ngomongin tentang diskusi, gimana kita menulis dengan goal, terus kita bagaimana bisa menunjukkan apa yang kita bisa capai satu persatu, tuliskan dengan sangat nyata begitu ya. Itu sebenarnya proposal. Itu udah bisnis proposal. Maksudnya kalau nanti lu bisnis, itu udah proposal itu. Kalau udah dari sekarang lu bisa menangin itu, maksudnya meskipun orang tua lu nggak setuju dengan proposal lu, tapi udah belajar apa itu proposal dan bagaimana propose orang yang lebih tua untuk bisa percaya sama lu.
gitu. Itu skill, itu skill banget, itu soft skill yang sangat diperlukan nanti, apalagi kalau udah kantoran lah, udah kerja gitu. Ini ngembangin sesuatu yang kita biasanya jarang untuk lihat, soft skill. Iya, betul, betul. Soft skill. Ada apa lagi nih? Ada curhatan lagi? Ini ada Ci Anita nih. Waduh, Ci Anita. Bener nih, langsung. Ayo. Kalau kita kasih ini nih, Ci, closing statement nih dari Ci Weni gitu ya. Bagaimana kita empower our talent gitu untuk kemuliaan Tuhan tentunya ya. Closing statement-nya ya. Closing statement-nya itu begini. Dari awal ketika kalian detik ini sudah dengerin empowering talent empowerment ini, mulailah untuk cari life calling kalian. Jadi dari sana waktu mau ngembangin talent, kalian bisa benar-benar sejalan sama Tuhan. Dan gimana bisa cari life calling? Salah satunya adalah dekatlah dengan Tuhan supaya bisa mengenal suaranya. Seperti domba bisa mengenal suara gembalanya. Kalau nggak pernah dekat sama Tuhan, ya mungkin aja itu callingnya dari iblis, kita nggak pernah tahu. Dan ya mungkin gue highlight yang tadi lo bilang ya, salah satu tanda itu adalah calling Tuhan ya, ada damai itu ya. Yes. Ada damai. Dan Tuhan pasti ada sinambungan dengan talenta yang kita miliki juga itu ya. Bener banget. Thank you so much Ciweni. Ternyata udah tinggal 5 menit kita ngobrol ya, daripada kita putus nanti. Jadi sekali lagi kita dari teman-teman remaja Gereja Yesus Ketapang nih ngucapin thank you untuk Ciweni menyediakan waktunya untuk ngobrol. Teman-teman boleh juga kepoin Instagram dan highlight story-nya Ciweni soal silakan. Itu benar-benar menarik sekali, soal mewarnai rambut, soal shampoo. Thank you ya. Gue inget banget ya awal-awal tuh gimana cara keramas yang benar. Itu aja gue langsung ngelakuin sih. Oh, gue baru tahu keramas yang benar kayak gitu. Itu langsung ini kan hemat shampoo kan. Iya bener, selama ini harus 2 kali gitu nih. Wah, sekali udah langsung semua mantap. Teman-teman kepoin aja Weni Hair Portfolio ya, langsung follow dan lihat highlightnya semua rapi sama Weni ditaruh di sana. Teman-teman juga jangan lupa besok kita ada ibadah, langsung diakses di aplikasi yang ada di link bio-nya RGK Ketapang atau di website gereja.tv/GK Ketapang. Oke, Weni boleh tutup dalam doa untuk teman-teman RGK ini sih. Thank you. Yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perbincangan kami hari ini dan semoga Tuhan Yesus bisa pakai setiap yang kami sudah perbincangkan untuk bisa memberkati teman-teman di Ketapang Tuhan, Gereja Ketapang, Engkau yang boleh terus menyertai mereka. Dan bagaimana dalam perjalanan mereka, baik mereka sekarang yang masih remaja di SMA maupun yang sudah pemuda masuk ke dunia kerja, Tuhan yang terus boleh menyertai pergumulan mereka supaya mereka bisa menemukan apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Dan mereka bisa menjalankan segalanya sesuai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Ci. Thank you ya. Sorry untuk accident yang tadi sampai kejengkelan. Gak apa-apa, santuy. Nanti di-cut. Thank you, Ci. God bless. Thank you teman-teman. Thank you semua ya. Thank you banget.